perpustakaan yang notabene kalau kepala itu lebih ke manajerialnya ya, lebih ke pengaturannya bukan kepada teknisnya. Jadi di sini kita hanya membahas mungkin lebih banyak ke arah ke pembuatan kebijakannya. Tapi nggak apa, kita nanti ada selayang pandang mengenai baik ya. Nah, ini biodata saya sih Mbak, tapi sudah saya tidak aktif ya web ini ya. Silahkan Bapak dan Ibu buka web itu. Di sana ada artikel, ada berita, dan juga ada kebijakan ataupun buku-buku panduan yang bisa Bapak dan Ibu download secara gratis. Di sana ada panduan tentang fumigasi, tentang deasidifikasi, tentang persiapan menghadapi bencana. Nah, nanti kita di sini ada ya, di bagian terakhir itu ada poin pembahasan mengenai persiapan menghadapi bencana. Nah, di sana ada, kalau nggak salah ada buku itu, mungkin bisa sambil dibuka ya, di googling itu yang preservasi.perpusnas.go.id. Di sana ada. Kalau untuk yang buku-buku itu slash kebijakan ya, di slash kebijakan. Jadi preservasi.perpusnas.go.id slash atau garis miring kebijakan. Silakan di situ buku-buku bisa di-download secara gratis ya. Nah, itu ada beberapa tulisan saya, tapi untuk yang artikel di situ silakan nanti Bapak dan Ibu explore ya. Nanti kalau mau WA silakan, kalau apa itu ada nomor kontak saya maupun ke email saya juga bisa. Email saya, ya ada email saya, silakan nanti kalau ada diperlukan. Nah, ini kompetensi dasarnya. Nanti diharapkan Bapak dan Ibu memahami arti pelestarian, jenis bahan perpustakaan, jenis kerusakan, merencanakan pelestarian. Nah, ini ya, merencanakan pelestarian, melaksanakan pelestarian, serta melakukan monitoring. Nah, ini indikator keberhasilannya merupakan output dari yang tadi. Nah, baik. Sekarang saya mau tahu bagaimana kondisi perpustakaan di tempat Bapak dan Ibu saat ini. Bagaimana kondisi ruangan di tempat Bapak dan Ibu saat ini? Kira-kira ada yang mau sharing? Apa ada kebocoran kah? Ada apa namanya? Apa ada serangga kah? Banyak serangga kah di sana? Atau ada tikus-tikus yang berkeliaran kah? Ya, silakan Pak Sumardi. Baik Bu, terima kasih Ibu. Kendala yang ada di perpustakaan kami di gudang nih Bu ya, di gudang nih karena ukurannya juga sangat terbatas sehingga kesulitan sekali untuk pengamanan, kemudian pengaturan itu Bu ya. Jadi ini untuk penyiangan ini mengalami kesulitan nih. Bagaimana kiatnya nih Bu? Itu isinya apa Pak? Buku apa biasanya yang banyak Lebih di gudang? banyak buku-buku mata pelajaran yang sudah buku lewat ya? kurikulum ya Bu. Kurikulum 2013 gitu. Oke. Buku-buku teks ya, bukan buku pengayaan ya Pak ya? Buku teks, ada sebagian buku pengayaan Bu. Tapi eksemplarnya banyak kalian pengayaan ya jenisnya. Enggak, bukan jenisnya, maksudnya untuk satu judul banyak piecesnya, banyak eksemplar. Ada yang hanya beberapa Bu. Oh gitu, baik. Berarti tidak satu ya, rata-rata tidak satu eksemplar per judul, itu tidak satu, lebih dari satu. Wah, Bapaknya kemana? Siap. Oh ada masih. Masih ada Bu. Oke, baik. Mungkin boleh nanti. Terima kasih Pak sharingnya. Nanti mungkin yang lain kita tampung dulu ceritanya. Ya, silakan Ibu Biobina. SMP 3 Turi ini dari mana Ibu? Dari Sleman Ibu. Oh Sleman. Ya, silakan Ibu. Ya, kebanyakan kerusakan dari ini Bu, dari rayap. Padahal lantai juga lantai keramik, tembok ini rayap itu pernah saya pakai ini minyak tanah sama baygon. Itu masih muncul lagi dan bawa tanah dia itu. Iya. Bukan bawa tanah, Bu, tapi yang bahannya itu dia makan sehingga bentuknya seperti tanah.
Saya juga heran kenapa bisa ada tanah di situ, padahal lantainya juga keramik. Iya, betul. Ya, baik. Ya, Bu. Mungkin ruangan lembab tidak, Bu? Kelembapan seimbang kayaknya, Bu ya. Jadi nggak terlalu lembab juga nggak Cukup ya, terlalu tidak terlalu lembab. Ya, cuman memang Ada udara di ventilasi sini, ya udara di sini cenderung dingin karena di kaki Gunung Merapi paling atas kondisi. Oh, paham, paham. Ya, betul. Ya. Ya, baik. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian Bu Baik ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Kalau di tempat saya, Bu, alhamdulillah lembab, Bu, sehingga banyak semut, Bu. Oh, Semut hitam. Nah, untuk saya menanganinya dengan membelikan dia racun semut. Dan kelembapan ini juga disebabkan oleh maka iya. sebelah kami kalau airnya meluap. Kapur bagus. Ya. Ibu? Iya, iya. Nah, jadi kelembapan ini kadang kalau hujan bocor, Bu. Tapi alhamdulillah tadi pagi saya sudah komunikasikan dengan pimpinan sekolah akan ada perbaikan. Alhamdulillah. Itu saja, Bu. Oke, siap. Terima kasih Ibu Baik. Kemudian silakan Pak Heru. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sedikit masalah di sekolah saya, di perpustakaan saya itu perpustakaannya itu mepet jalan raya besar dan yang jalannya itu masih berdebu Bu, karena perpustakaan saya tidak ada AC-nya. Itu jadi buku-bukunya sering berdebu Bu. Kita harus berkali-kali mengelap gitu Bu. Mungkin itu kendala sih Bu. Apakah saya tanya juga sih, apa baiknya memang ber-AC gitu ya Bu? Karena saya sudah mengajukan AC untuk pimpinan juga belum terrealisasikan gitu Bu. Terima kasih. Tapi ada kipas ya Pak ya? Ada kipas sama kipas angin ada di Bu, sana? tapi ada. Tetapi kalau misalkan libur malam sore itu di sekolah ditutup dan itu tetap ada debunya kan lewat situ. Jendela terbuka selalu tidak? Tidak, ventilasinya Bu terbuka. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk sharingnya. Baik ya, itu memang kondisi yang bukan secara umum ya, tapi memang kebanyakan kita hadapi ya. Serangga lah, kemudian lembab itu terus nanti akan muncul jamur biasanya ya. Itu dia akan seperti efek domino. Kalau dia lembab di udara lembab dan dibiarkan tidak ada penanganan, maka lama-lama itu akan tumbuh jamur. Ya, akan mudah untuk tumbuh jamur pada koleksi. Nah, kalau sudah tumbuh jamur ya sudah. Kalau tetap tidak ada penanganan, koleksi rusak. Nah, lalu serangga itu juga kalau tidak ada pembersihan, tidak ada tindak lanjutan, ya sudah buku kita hancur, digigit ya, di mangsa. Termasuk yang tadi rayap itu. Rayap itu pun jenisnya ada beberapa ya. Ada rayap tanah, ada rayap kayu kalau tidak salah ya. Jadi memang ada daerah yang tipikalnya itu banyak rayap tanah. Jadi meskipun di lantainya itu ada berlantai keramik, jadi dia bisa muncul rayap itu di sela-sela. Jadi di natnya ya, mungkin antar nat atau antara tembok dengan dinding dengan ubin, itu juga bisa muncul rayap di situ. Dan itu kalau dibiarkan dia akan keliling akan keliling pojokan. Terus yang rayap kayu seperti yang di rayap buku, itu juga kalau dia sudah sudah suka itu akan terus itu. Bahkan kayu yang tadinya utuh, misalnya kusen utuh, itu lama-lama bisa hancur. Dan bentuknya itu yang kalau kayu itu mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat ya, kalau dibiarkan lama-lama kayu itu pun akan menjadi bentuknya seperti tanah yang berporos berpori-pori, berlubang-lubang gitu. Tanah ya, bentuknya itu seperti tanah, dan kalau dipegang itu juga memang bentuknya seperti tanah kering ya jadinya. Lalu ada yang lembab, ya tadi lembab sudah. Terus ada yang mungkin kendalanya ada yang bocor ya, itu yang harus ditangani segera kalau bocor, karena nanti bisa menimbulkan kerusakan pada buku, karena dari tetesannya sendiri itu juga sudah menimbulkan noda pada buku, dan kalau nggak tertangani kertas lengket lama-lama dia lengket, susah dibuka, rusak. Kalau tidak ditangani dengan baik, itu tidak bisa dipakai lagi.
Apalagi kalau misalnya jatuhnya ke koleksi yang begitu berharga atau begitu penting bagi perpustakaan kita. Nah, lalu juga perpustakaan yang ada di pinggir jalan, posisinya itu berada di pinggir jalan. Nah, itu kendalanya memang seperti itu ya, debu selalu ada. Nah, mungkin itu bisa disiasati tadi dengan pembersihan secara teratur ya. Kalau yang debu itu pembersihan secara teratur, akan lebih baik jika menggunakan vacuum cleaner atau lap. Hindari penggunaan kemoceng karena kemoceng hanya memindahkan debu. Ya, kan kemoceng itu kalau Bapak dan Ibu perhatikan, apalagi kalau misalnya ada cahaya dari arah berlawanan dari kita, itu kan kelihatan kan ketika dibersihkan debunya kemana-mana ya, itu hanya memindahkan. Akan lebih baik kalau kita menggunakan kuas, dibersihkan searah, dan debunya itu di bawah ditampung, ada tampungannya ya, tampungan misalnya dengan koran, diarahkan situ. Jangan bolak-balik kuasnya, tapi searah. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Itu sedikit tipsnya. Kemudian kalau cahayanya terlalu terang, pergunakanlah cray atau kaca filter ya, filter jadi yang membuat kaca itu lebih redup sedikit sehingga dia tidak terlalu terang, karena warna yang terlalu terang itu juga menyebabkan koleksi cepat warnanya jadi pudar ya. Kalau warna jadi pudar, koleksi itu menjadi kering, getas dia, lama-lama getas. Kalau getas itu rapuh, mudah patah ya. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa perhatikan koleksi yang berdekatan dengan jendela warnanya akan berbeda dengan koleksi yang berada di tengah. Biasanya dekat jendela warna lebih pudar. Nah, mensiasatinya bagaimana kalau di sana harus terpaksa diletakkan dekat jendela yang bersentuhan langsung atau yang mudah terkena cahaya, dirotasi koleksi yang ada di dekat jendelanya. Di samping diberikan kaca filter. Ya, baik. Seperti itu sepintas, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Dan kalau misalnya saya terlalu cepat, mohon diingatkan. Baik, kita coba ya sedikit masuk ini untuk pelestarian. Pelestarian ini teorinya ya. Apa namanya? Ya, Pak Heru dulu deh. Pak Heru, kenapa Pak Heru? Masih resen ya? Oke, lanjut Bu Munawaroh. Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Dari tadi. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Perkenalan Bu, saya Munawaroh SMP 2 Siak. Ya, siap Ibu. Ya, ini dari tadi jawaban teman-teman dikatakan Bapak Ibu apa sih kondisi di perpustakaannya masing-masing. Tadi ada rayap lah, ada semut, ada macam. Kalau di tempat saya lain lagi Bu, ininya apa musuh terbesarnya Bu? Monyet Bu. Masalahnya. Jadi mungkin karena yang buat Iya, berantakan gimana Ibu? adalah monyet Bu. Menarik. Jadi bikin berantakan dan bikin bikin rusak jadi buku Bu. Sebenarnya Bu, dari hal itu kita sebagai pustakawan ya, kiranya hal antisipasi seperti apa atau musuh terbesar apa yang perlu kita antisipasikan gitu seperti itu, dan bagaimana solusi menanganinya. Mohon pencerahan dari Ibu. Terima kasih Bu itu. Ini apa namanya monyetnya itu masuk ke ruangan atau gimana Ibu? Tadi agak terputus ya. Ya masuk ke ruangan Bu, lewat atas, lewat genteng gitu Bu. Oh. Atap gitu dia terobos. Oh gitu. Jadi dia buka atap atau dia lewat loteng? Lewat loteng. Dan masuk ke ruang koleksi. Tapi alhamdulillah belum ada setahun ini Bu, perpustakaan kami pindah ya ke tempat yang lebih aman. Oh, jadi alhamdulillah. Jadi untuk mengantisipasi itu. Tapi kami juga khawatir ya Bu, masalahnya musim-musim hujan ini terkadang kita bocor, menyebabkan ya itulah Bu, maksudnya akan merusak ibaratnya koleksi buku kita. Kita kan mengupayakan bagaimana mengantisipasi seperti itu. Takutnya kalau udah kelembab, kita ada ini tadi apa namanya tuh jamur ya kan yang akan rusak itu. Bagaimana kita mohon solusi dari Ibu bagaimana kalau menangani seperti itu? Baik, ini kan antisipasi terhadap bocor tapi belum kejadian kan ya Bu ya? Ya, antisipasinya tentu kalau yang pertama ini klise sebenarnya, tapi memang harus ya.
Pemasangan gentengnya itu harus benar, posisinya harus benar ya. Itu dari segi pembangunannya. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa kita jangan meletakkan koleksi menempel pada dinding. Jadi jangan koleksi itu terlalu menempel. Jadi rak itu diberi jarak ya dari apa namanya dari dinding itu sekitar 10 sampai 15 cm lah kurang lebih ya, minimal itu sudah sangat dekat, 15 cm dari tembok. 10 sampai 15, jadi tidak menempel langsung koleksi terhadap tembok. Kenapa? Karena kan kadang dari pojok-pojok itu tuh suka ada rembes ya, ada rembesan hujan atau air ya. Kalau kalau hujan tuh kadang ada yang rembes. Nah, itu antisipasi. Dan lagi kalau misalnya, kalaupun tidak rembes dari atas, hawa dingin dari luar saat hujan itu juga kadang tembus ke tembok ya. Berasa kan kalau Bapak dan Ibu menempel ke dinding gitu ya. Kalau pada saat hujan itu berasa dingin, tapi kalau saat panas ikut panas, terasa panas temboknya. Nah, itu antisipasi. Jadi jangan terlalu dekat dengan tembok. Kemudian jaraknya juga jangan terlalu dekat. Antar raknya itu pun agak di jarak gitu, jangan terlalu dekat. Kemudian jangan terlalu bawah juga dari lantai. Maksudnya jangan menempel pada lantai koleksi itu, ya, karena dari bawah ada air keluar ya, ada rembesan gitu, atau ada beban pada koleksi. Paling tidak kalau misalnya raknya penuh atau sudah ruangan sangat terbatas, koleksi sangat banyak, maka alas koleksi itu dengan mungkin seperti kayu peti ya Pak, Ibu, yang sisa-sisa peti itu kan ada ya papan gitu ya. Jadi ada jarak antara koleksi dengan lantainya. Jadi dia tidak langsung menempel ke lantai, karena uap dari lantai pun itu bisa menimbulkan kerusakan terhadap koleksi. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, Bu siapa tadi ya? Berarti Bu, artinya kita kan terkadang kalau buku-buku maaf ya, di tempat saya itu kan pelayanan ada pelayanan terbuka dan pelayanan tertutup ya. Kalau untuk pelayanan tertutup itu kami kalau koleksi buku mata pelajaran itu kami yang memindahkan di dalam ada dua sket atau di menaruhnya tersendiri gitu di ruangan terkhusus. Karena kadang-kadang anak-anak tahu sendiri lah Bu ya, anak-anak kan luar biasa kalau dalam SMP ya Bu. Nah yang jadi masalah kami, ruangan tuh lembab loh Bu, maksudnya karena buku terlalu banyak, buku-buku yang kurikulum lama itu kan masih ada bukan, jadi kita tumpuk di situ kan. Berarti artinya untuk mengantisipasi itu kami khawatir takut rayap aja itu, maksudnya takut bagaimana mengantisipasi seperti itu Bu. Ya, itu tadi jangan menempel ke dinding ya, jangan menempel ke dinding, terus jangan diletakkan terlalu rapat. Kalau misalnya terpaksa terlalu rapat, maka sering-sering dikasih ini Bu, naphthalen ball atau apa ya, kamper. Oh, kamper. Kapur barus. Ya, jadi disebar kapur barus karena serangga tidak suka dengan kapur barus. Ya, itu sebar. Terus nanti yang di rak-rak tertutup itu kasih silika gel. Silika gel itu kalau misalnya Bapak dan Ibu beli tas atau sepatu itu kan suka ada yang bentuk saset ya, saset putih. Ya, benar-benar. Nah, itu silika gel. Itu bisa dibeli bebas ya, mungkin dengan online itu ada. Itu disebar untuk di rak-rak yang tertutup, misalnya pada vitrin ya atau rak-rak tertutup, kayak kadang kan koleksi ada yang diletakkan seperti di etalase kan. Iya. Nah itu diberikan silika gel supaya tidak lembab. Terus yang tadi yang menghindari serangga kasih naphthalen ball, itu antisipasi. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa pakai, Indonesia itu kaya ya dengan rempah-rempah, itu ada rempah-rempah yang bisa kita pakai untuk antisipasi serangga. Tapi harus diingat bahwa rempah-rempah yang dipakai itu bukan dalam kondisi yang basah. Jadi dalam kondisi yang kering ya Bu ya, yang seperti yang siap untuk di dapur itu, misalnya kayak cengkeh, kemudian merica ya, itu dalam posisi kering, itu disimpan di wadah di dekat koleksi.
Tapi hati-hati tumpah jadi mengotori. Kalau misalnya ada naftalembol, pakai naftalembol. Seperti itu. Nanti Ibu dan Bapak bisa browsing, di googling ya, bahan alami pengusir serangga. Itu tadi contohnya, merica, terusnya cengkeh, lalu apalagi yang ada di dapur tuh serai ya, serai kering mungkin ya, itu bisa. Terus bunga yang seperti bunga-bunga apa tuh namanya saya lupa. Bentuknya seperti bunga, kita pakai untuk rempah-rempah. Kalau di orang Minang itu dipakai untuk sop. Kadang bukan bawang seledri ya, bukan bawang seledri. Dia Kapulaga mungkin, Bu. itu bisa dipakai. Kapulaga, Bu. Ya. Kapulaga. Kapulaga itu bisa dimasukkan juga, tapi bukan kapulaga yang saya maksud tadi itu. Apa ya Allah namanya? Bunga lawang ya? Oh, Bunga lawang bukan ya? Lupa saya namanya. Bu, itu Yang ditaruh dalam wadah betul-betul terbuka atau bagaimana, Bu? di wadah terbuka. Kalau yang rempah-rempah itu letakkan dalam wadah terbuka, mungkin dalam seperti mangkok plastik ya, atau dalam wadah kertas. Jadi kayak wadah kayak mangkok-mangkokan tapi kita buat dari kertas seperti amplop-amplop tapi terbuka atasnya. Nah, itu diletakkan dekat koleksi. Jangan di koleksinya, tapi dekat rak penyimpanan. Dan itu secara rutin diganti. Jadi kalau misalnya sudah kurang efektif, ganti. Mungkin sekitar 2 bulan sekali lah ya, paling tidak. Gitu. Satu lagi yang bisa juga untuk sekalian aromaterapi itu minyak serai. Minyak serai, Bapak dan Ibu tahu ya, yang biasanya kalau ibu-ibu tuh pakai untuk ngepel ya, ada aroma serai kan? Nah, pakai minyak serai, tapi jangan minyak serai yang sudah dicampur wipol ya. Tapi minyak serai yang benar serai wangi, ya? Serai wangi yang murni. Serai wangi murni. Itu simpan di wadah kan ada ya, kalau ini tuh bisa dibeli secara online juga ya. Sekarang zamannya sudah online ya. Jadi wadah untuk aromaterapi kan. Jadi dia botol nanti ada kayak pori-porinya itu untuk mengeluarkan aroma saja. Itu bisa diletakkan dan itu serangga tidak suka dengan aroma minyak serai itu. Mau bukti dia tidak disukai serangga, silakan Bapak dan Ibu oleskan minyak serai itu di badan, insya Allah nyamuk tidak akan mendekat. Ya, bisa dicoba. Dan itu letakkan di ruang koleksi tidak apa-apa, tapi jangan terlalu dekat dengan koleksi, khawatir tumpah. Ya mungkin bisa digantung di dinding, pakai botol aromaterapi tadi. Jadi kan dia keluarnya sedikit-sedikit, tapi aromanya kuat. Ya. Oke, terima kasih Bu Leni. Sama-sama. Baik, Ibu, kita balik ke teori ya. Oke, ini untuk pelestarian. Pelestarian itu artinya pelestarian itu dibagi menjadi dua. Preservasi berasal dari preservasi dan konservasi. Kalau preservasi ini secara luas, ya, pelestarian secara luas, baik itu fisik maupun kandungan. Nah, kalau konservasi ini lebih kepada pelestarian fisiknya. Yang kita bahas sekarang adalah pelestarian fisiknya, lebih ke pelestarian fisiknya. Intinya dari pelestarian ini kan berarti dia adalah memperpanjang eksistensi benda ya agar bisa diberdayakan lebih lama lagi. Jadi memperpanjang usianya lah ya dalam tanda petik ya. Jadi memperpanjang masa guna dari suatu benda atau dari suatu koleksi sehingga bisa dimanfaatkan lebih panjang lagi. Jadi tujuan utamanya dari program pelestarian itu adalah mengupayakan agar koleksi bahan perpustakaan selalu tersedia dalam keadaan siap pakai. Ya, kalau ada yang rusak ya diperbaiki atau bagaimana cara mengantisipasi agar kendala-kendala kerusakan itu dapat diantisipasi dari awal, gitu ya. Nah, ini diagramnya ya, diagram. Jadi preservasi itu preservasi atau pelestarian itu dibagi menjadi dua secara umum ya, yaitu fisik, itulah yang disebut konservasi. Kemudian informasi atau kandungan itu yang dinamakan alih media. Nah, fisik atau konservasi ini dibagi menjadi dua lagi, preventif dan kuratif. Preventif ini pencegahan, kuratif ini adalah tindakan perbaikan. Mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, mana yang lebih penting dilakukan terlebih dahulu? Pasti Bapak dan Ibu pernah mendengar
Mencegah lebih baik daripada Mengobati, Bu. mengobati. Preventif, pencegahan, mengobati itu kuratif. Jadi lebih baik bersakit-sakit di awal ya, susah payah kita menjaga, mencegah daripada nanti kita harus memperbaiki atau kuratif terhadap koleksi. Karena untuk memperbaiki itu butuh waktu yang lebih lama, butuh biaya yang lebih besar, terus juga butuh keahlian yang lebih dalam dibandingkan dengan preventif atau pencegahan. Jadi pencegahan inilah yang harus ya, kalau kita di awal membuat perpustakaan itu harus dibuat perencanaan semata mungkin sehingga koleksi kita ini bisa nyaman berada di ruang koleksi dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemustaka. Nah, kalau di tempat Bapak dan Ibu biasanya pemustaka itu yang dominan siapa? Siswa atau gurukah atau siapa? Siswa, Bu. Siswa. Nah, apakah siswa itu biasanya meminjam dibawa pulang atau dibaca di situ atau sama saja? Banyak yang dibawa dan banyak yang dibaca di situ. Banyak Bu dibawa karena kan waktunya sempit. Oh gitu. Jadi tidak dibaca di tempat ya? Sempit Bu. Tempatnya sempit. Oke. Waktunya Bu, waktunya sempit. Waktunya sempit ya. Udah mepet mau pulang ya. Ya, betul. Baik, nah, ya, kalau preventif atau pencegahan ini, itu ada dua macam ya, pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan ini adalah benar-benar di awal, perencanaan bagaimana nih bangunan ini agar ventilasinya bagus, penyinarannya bagus, itu adanya di pemeliharaan. Nah, kalau perawatan ini adalah tindakan saat kondisi itu mulai didekati oleh hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan. Misal gini, pemeliharaan itu adalah merencanakan misalnya bagaimana agar debu tidak banyak masuk ke ruang koleksi. Misal, berarti kita perlu merencanakan bagaimana ventilasinya. Apakah ventilasi itu berhadapan langsung dengan jalan raya atau sebaiknya di belakang? Maksudnya di sisi tembok yang lain sehingga tidak langsung ke jalan raya. Mungkin akan lebih baik jika ventilasinya adanya di belakang yang tidak berhadapan langsung dengan jalan raya. Itu pemeliharaan, perencanaan di awal. Nah, perawatan bagaimana? Yang dimaksud perawatan ini adalah jika misalnya nih, ini di rak, koleksi itu sudah ada di rak. Terus kita lihat ini sudah mulai berdebu, ya. Ini sudah mulai berdebu. Apa yang harus dilakukan? Dibersihkan debunya. Ya, dibersihkan debunya. Itu perawatan. Kalau debu tidak dibersihkan, maka itu bisa menimbulkan kerusakan lebih jauh, ya kan? Itu bisa merusak bukunya, bisa membuat noda di buku, bisa merobek buku. Nah, kalau itu sudah robek kan berarti nanti harusnya dikuratif kan, diperbaiki. Tapi tadi sebelum si debu ini lebih jauh merusak koleksi, dibersihkanlah si debu ini. Ini perawatan, ya. Paham ya Bapak dan Ibu bedanya pemeliharaan dan perawatan? Paham? Halo, saya nggak ditinggalkan? Insya Allah paham Ibu. Saya jadi tinggalin sendirian ya. Masih menemani Ibu. Ya, Bu, siap, Masih Bu. menemani. Saya di sini juga mendung, agak gelap. Ya, nah yang kalau kuratif ini perbaikan. Perbaikan ini banyak sekali ya, deasidifikasi. Deasidifikasi ini mengurangi kadar keasaman. Kemudian mending ini menambal, menyambung, lining, melapisi dokumen dengan satu sisi ya, melapisi dokumen dengan tisu Jepang, terus dan seterusnya. Nah, teknik kuratif ini kita tidak bahas di sini, ya, tidak bahas di sini secara detail. Kalau Bapak dan Ibu berminat untuk mempelajari lebih lanjut soal tindakan kuratif ini, silakan Bapak dan Ibu ikuti Diklat Pelestarian Fisik. Diklat Pelestarian Fisik itu ada ya, nanti bisa dicek di Kantaka. Kantaka ya, Bapak dan Ibu daftar lewat Kantaka bukan? Iya, Bu. Nah, silakan dicek. Mungkin tahun ini sudah tidak ada untuk 2023 ya. 2023 itu ada Diklat Pelestarian Fisik. Itu silakan kalau berminat, dan kalau misalnya Bapak dan Ibu dapatnya yang nanti diklatnya itu onsite ya, klasikal, biasanya itu akan ada kunjungan ke
preservasi Perpusnas. Jadi nanti insya Allah bisa kita ketemu di sini di Salemba, ya. Silakan disaksikan pabrik dan lab yang ada di lantai 3 Gedung E Perpustakaan Nasional Salemba. Boleh ikut lagi Bu itu? Boleh, silakan tahun depan. Tahun Oh, depan. tahun depan. Oke. Ya, tahun ini sudah habis. Ya, nanti tahun depan insya Allah ada lagi. Silakan mendaftar. Tapi memang yang perlu diingat adalah pendaftar itu biasanya lebih banyak daripada kuotanya. Jadi ya kalau rezeki insya Allah bisa langsung ikut. Kalau belum rezeki ya bersabar, mungkin bisa untuk gelombang selanjutnya ikut lagi. Ya, Bapak dan Ibu. Yang penting jangan patah semangat untuk mendaftar di Kantaka. Banyak pilihan diklat di sana. Ya. Baik, lanjut lagi. Nah, ini pemilihan perpustakaan. Tadi ya sudah sepintas. Nah, peran Bapak dan Ibu di sini kan kepala perpustakaan. Ya, meskipun mungkin tanpa staf, ada beberapa mungkin yang tanpa staf atau anggota perpustakaan lainnya yang mengurusi perpus, tapi Bapak dan Ibu bisa melihat kondisi di lapangan seperti apa, bagaimana ruang koleksinya. Nah, lalu dibuatlah rekomendasi, mungkin ya, rekomendasi apa yang akan dilaksanakan atau apa yang sebaiknya bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas perpustakaan, entah itu kualitas koleksinya, kualitas penyimpanannya, dan sebagainya. Itu bisa dibuat catatan dan diberikan usulan pada pimpinan sekolah atau pimpinan yayasan atau pimpinan yang berwenang di sana, gitu ya. Bapak dan Ibu selaku pimpinan perpustakaan memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk kiranya mendapatkan perhatian perbaikan kondisi di perpustakaan. Nah, ini contohnya program yang bisa dilaksanakan untuk pemeliharaan. Nah, ini pembersihan bahan perpustakaan secara benar, memonitor mengendalikan kondisi lingkungan tempat, penyimpanan, dan seterusnya. Ya. Nah, perawatan tadi sudah ya, perbaikan ini yang kuratifnya. Nah, ada satu lagi yang tadi ada alih media kan ya. Nah, alih media ini masuk ke dalamnya reprografi. Nah, reprografi dan transformasi bahan perpustakaan. Jadi ini alih media. Jadi kandungan isi dari koleksi itu dialih mediakan ke dalam bentuk soft file atau bentuk bisa dibentuk ke bentuk audio visual ya, atau kalau foto mungkin bisa difoto ulang dan seterusnya. Termasuk di dalamnya reprografi itu adalah fotokopi dan scan. Ya. Banyak Bapak dan Ibu di sini yang di perpustakaannya menyediakan layanan fotokopi untuk buku-buku atau koleksi tertentu. Ada? Oh, layanan fotokopi sih enggak, Bu, ya. Di scan ada, Bu. Oh, scan ada. Iya. Dan itu biasanya untuk scan apa, Bapak? Buku apa? Jenis buku apa? Biasa untuk cover buku ya, kita mau upload gitu, Bu. Jumlah koleksi, jenis koleksi kita scan dulu semua, Bu. Oh, gitu. Tapi itu tidak dilayankan kepada pemustaka ya? Yang Kalau hanya 1-2 lembar mungkin iya bisa. Iya, Bu. Tapi tidak secara utuh ya? Tidak sepenuhnya karena ada koperasi yang menangani fotokopi. Betul. Dan perlu diingat kalau misalnya itu koleksinya koleksi berharga, fotokopi bisa merusak buku, betul? Pernah perhatikan buku yang sering difotokopi itu akan lebih cepat rusak dibanding buku yang hanya dibaca seperti biasa ya. Kemudian juga di scan juga fotokopi dan scan itu hati-hati terhadap hak cipta ya. Jadi hindari mengcopy atau men-scan ya untuk keperluan tertentu secara utuh semuanya di fotokopi atau di scan, karena nanti bisa bersentuhan dengan hak cipta ya, hak cipta. Jadi mungkin bagian tertentu saja dan itu tidak untuk kepentingan komersial. Ya. Baik. Nah, ini jenis materi bahan perpustakaan. Ada yang kertas, ada yang non kertas. Nah, yang kertas itu contohnya naskah, majalah, buku, koran, peta dan sebagainya. Ada juga yang lain
Kalau yang satu lagi ini kan non kertas ya. Non kertas ini mikrofilm, mikrofis, film, disket, pita magnetik. Ini mungkin Bapak dan Ibu ada yang apa namanya pernah menemui satu atau beberapa di antara yang non kertas ini. Ada lagi yang namanya daluang, lontar, itu masuk ke dalam karya cetak ya, dan itu hampir bisa dikategorikan ke koleksi yang kertas. Meskipun bahan dasarnya itu bukan kertas, tapi bahan awalnya itu sama-sama dari kulit kayu. Kertas pun dari kulit kayu kan ya. Kita tahu ya itu dari olahan kayu kertas. Nah, daluang, terus ada lontar, itu masuk ke kategori ke kertas juga. Bisa dimasukkan ke kertas dan tercetak sebenarnya ya. Kalau yang non kertas ini ada CD ya, disket. Terus kalau yang mungkin generasi yang lebih awal itu pernah menemui koleksi video yang kasetnya besar, Betamax. Ada di sini Bapak dan Ibu yang sempat nonton video dengan kaset yang segede gaban, nontonnya di tetangga rame-rame. Ada? Kalau nggak ada berarti milenial semua. Saya ngalami waktu SD, Bu, dulu. Oh iya, nontonnya di mana Pak? Di lapangan, Pak. Misbar. Misbar, gerimis bubar. Iya, sama. Layar tancap. Layar tancap namanya kalau tempat saya. Layar tancap. Iya, layar tancap juga itu ya, pakai yang di roll besar itu ya Bu ya. Dia putar filmnya ya. Nah, itu iya itu juga koleksi masuk ke koleksi barang perpustakaan sih sebenarnya kalau dia iniin ya. Nah, di sini ada nggak Bapak dan Ibu yang di perpusnya itu ada koleksi selain koleksi kertas? Ada, tapi umumnya kertas ya, umumnya kertas. Hanya sebagian kecil yang punya koleksi non kertas. Ini bisa masuk ke koleksi non kertas itu misal ada hasil karya ilmiah dari para siswa yang disimpan dalam bentuk file ya atau dalam bentuk mungkin yang Bapak dan Ibu di sekolahnya anak-anak itu kegiatan karya ilmiah banyak ya. Terus ada karya-karya tertentu yang kemudian dibentuk ke dalam CD atau mungkin dulu ada disket ya, kemudian ada yang terakhir itu ada flash disk atau hard disk. Nah itu bisa dikumpul juga di perpustakaan ya. Itu jadi memperkaya koleksi perpustakaan kita ya Bapak dan Ibu itu, dan itu pun kalau misalnya ada readernya, ada pembacaan alat bacanya, setidaknya mungkin komputer atau PC. Itu juga menjadi koleksi perpustakaan, memperkaya item koleksi kita. Itu bisa. Mungkin ya ke depannya yang saat ini belum terkumpul dari koleksi anak-anak itu, hasil karya anak-anak itu bisa dijadikan bahan koleksi di perpustakaan. Dan itu saya pikir itu menarik ya. Mungkin ada sebagian anak-anak yang mungkin sudah bosan ya dengan bentuk buku yang monoton, itu bisa menjadi variasi. Ya, mereka bisa tertarik untuk melihat kandungan dari koleksi yang non kertas itu. Nah, ini contoh lainnya dari yang media non kertas ini mikrofilm. Ini mikrofilm namanya. Nah, ini mikrofis. Ya, kemudian ini yang negatif foto ya, negatif foto. Lalu ini disket ya, mungkin ada yang sempat menemui atau mengalami zaman-zaman disket ini. Nah, mikrofis sama mikrofilm ini alat bacanya itu ada tapi tidak banyak ya. Ini masih sudah koleksi lama biasanya. Di Perpustakaan Nasional kita ada ya, ada readernya, ada pembacanya. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu berkesempatan silakan datang. Bisa ini melihat ya. Biasanya yang dimasukkan ke dalam file mikrofis, mikrofilm itu kalau di sini adalah misal koleksi koran yang dialih mediakan, koran-koran lama dialih mediakan, disimpan filenya dalam mikrofis atau dalam mikrofilm, atau foto-foto lama, misalnya foto-foto Soekarno, foto-foto kegiatan Soekarno dan foto-foto bersejarah lainnya.
Ini bisa dilihat di sini. Ya. Baik. Ini jenis kertas. Ya, pengetahuan bagi kita. Kertas itu ada dua macam, secara garis besarnya ada dua macam. Yaitu kertas yang dibuat dengan mesin atau mesin made paper. Biasanya hasil outputnya itu kertasnya itu bersifat homogen, artinya ketebalannya sama, warnanya sama, ukurannya juga sama, ya. Ini yang cetak. Ini seperti yang kertas cetak kita saat ini, kertas buku saat ini. Nah, ada satu lagi itu handmade paper. Jadi kertas yang dibuat secara manual atau dengan menggunakan tangan. Contohnya naskah yang dari daluang. Daluang itu kulit kayu. Ini kertas handmade juga. Jadi proses pembuatannya itu kulit kayu diproses sedemikian rupa ya, direndam, kemudian digeprek ya, digeprek itu diketok-ketok ya, kemudian setelah gepeng dijemur lagi, proses cukup panjang. Itu handmade paper. Nah, handmade paper ini biasanya daya tahannya itu lebih panjang ya, usia kestabilan kertasnya itu lebih panjang dibandingkan dengan mesin, yang kertas buatan mesin. Hanya saja yang kertas buatan tangan ini dia lebih heterogen. Artinya gini, ukurannya bisa jadi tidak sama, ketebalannya tidak rata, kemudian juga warna bisa jadi juga tidak sama, tidak rata gitu ya, karena dibuat memang secara manual. Nah, ini kalau jadi kertas itu terbuat dari serat selulosa yang berasal dari batang tumbuhan seperti kayu, bambu, dan merang, jamur gitu ya. Terus selulosa murni adalah senyawa yang sangat stabil. Karena itu kertas yang dibuat dari serat selulosa murni akan bertahan sampai ratusan tahun apabila disimpan pada kondisi lingkungan yang baik. Contohnya daluang dan naskah kayu alim. Nanti ya di bawah kayaknya ada ya fotonya. Jadi daluang ini kertas yang dibuat dari kulit kayu karena dia tidak mengalami pencampuran dengan yang lain, dengan bahan-bahan lain, itu dia selulosanya itu murni. Dan selulosa murni seperti yang disampaikan tadi, dia lebih stabil kondisinya sampai bahkan lebih dari 100 tahun. Ya, lebih kuat. Bandingkan dengan kertas yang ada saat ini, kertas-kertas buku yang kita pergunakan saat ini. Kadang belum sampai 10 tahun, itu buku sudah banyak bintik-bintik kuningnya. Belum sampai 10 tahun, kertasnya itu sudah mudah robek. Belum sampai 10 tahun, bau bukunya itu sudah asam. Benar, Ibu dan Bapak? Pernah ngalamin? Bukunya belum ada 10 tahun, tapi sudah banyak bintik coklat. Bukan coretan ya, bukan coretan. Di tempat kami banyak, Bu. Nah, coba Ibu perhatikan ya, Bapak perhatikan kertas yang banyak bintik coklatnya itu sekali-kali coba dicium, dibaui gitu ya. Dia berbau asam atau tidak. Biasanya yang banyak bintik coklat itu aroma kertasnya itu cenderung asam. Cenderung asam. Dan kalau sudah semakin banyak bintik coklat, itu kertas menjadi rapuh. Mudah patah, mudah robek. Itu karena pengaruh asam yang ada dalam kandungan bahan pembuat kertasnya. Ditambah pengaruh lingkungan yang juga memberikan situasi yang asam. Berbeda dengan kondisi yang tadi daluang atau bahan yang dibuat dari hanya selulosa murni. Dia tidak ada bahan campuran lainnya. Ya, jadi kondisi keasamannya itu lebih stabil, tidak banyak dipengaruhi oleh zat-zat lainnya. Nah, kalau karakteristik kertasnya ini secara umum dia berasal dari bahan organik, kemudian bersifat higroskopis atau mudah menyerap air, ya, lalu sensitif terhadap cahaya. Dia tuh kalau kena cahaya, kayak tadi ya, cover buku terkena cahaya lama dia warnanya pudar. Terus mudah getas ya, kalau lama terpapar cahaya. Itu mudah getas tuh rapuh ya. Kemudian mudah rusak karena air dan api. Karena air karena dia bersifat higroskopis ya, api mudah terbakar. Lalu sumber makanan serangga dan jamur. Itulah kenapa si rayap suka ya. Kenapa si jamur suka, apalagi itu pada lingkungan yang lembab. Nah, ini yang tadi saya sebut daluang. Daluang.
Nah, ini silakan ya Bapak dan Ibu lihat. Ini teksturnya itu beda. Saya besarin ya, saya coba besarkan. Nah, nampak Bapak dan Ibu ya di sini nih. Teksturnya itu lebih kasar dibanding kertas biasa. Dan dia lebih tebal. Lebih kaku dibanding yang kertas biasa. Akan tetapi, nah ini dibuat dari kulit kayu ya, tanpa campuran apapun. Kertasnya ini ya Bu ya, Bapak. Kertasnya ini dibuat dari daluang, pohon daluang. Jadi tanpa campuran apapun dan ini stabil. Naskah ini bisa berusia di atas 100 tahun bahkan di atas 200 tahun dengan kondisi warna kertas yang stabil seperti ini. Kondisinya ini stabil seperti ini. Berbeda dengan yang kertas yang kita pakai sekarang ya, yang tadi 5-10 tahun itu sudah rusak. Ini kalau ini bisa di atas 100 tahun dengan kondisi warna yang tetap seperti ini. Ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu berkesempatan nanti kan ke Jakarta ya. Kalau nanti ada waktu kunjungan ke perpusnasnya nggak Ibu dan Bapak? Ada Bu, lab school katanya Bu. Itu lab school. Tidak, ke yang perpustakaan nasionalnya ada? Ada Bu. Nah, nanti kalau Bapak, kenapa? Kan ada ya Bu? Ada. Nggak, kalau misalnya ada kesempatan ke Merdeka Selatan yang depan Monas itu, di lantai 9 di ruang naskah, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa lihat, atau kalau misalnya ada kesempatan ke Salemba, ke ke gedung E, ke lantai 3, nah nanti ini ada contohnya. Nanti kalau memungkinkan ini bisa disentuh, beda kertasnya ya dengan kertas biasa, dia lebih tebal. Sensasinya tuh beda dengan kertas biasa. Kualitasnya juga beda. Dan ini rata-rata tulisan tangan ya, Bapak dan Ibu ya. Bukan dengan mesin. Oke, ini saya balikan kondisinya. Saya kecilkan. Yang daluang tadi. Nah, ini yang di sebelahnya. Yang ini yang saya sebut tadi kayu alim. Nih, kayu alim. Jadi kertasnya ini, bahan media tulisnya ini nih terbuat dari kayu, kulit kayu, namanya kayu alim. Kayu alim ini sejenis kayu gaharu. Dan naskah kayu alim ini dia punya ciri khas. Biasanya kalau yang lain tuh buku tuh kan sepasang-sepasang gitu ya, kertasnya sepasang-sepasang. Nah, kalau yang kayu alim ini dia merupakan lembaran panjang dibuat ya, yang kemudian dilipat secara bolak-balik seperti nanti kalau itu tuh seperti akordeon jadinya. Jadi dia bisa digelar panjang. Ini bolak-balik nih, ini bolak-balik. Kelihatan ya kursor saya ya? Kelihatan Bu. Nah, ini bolak-balik dia. Ditilap ya. Ya, dilipat. Dilipat. Lagi di sini lipat lagi gitu atas ke bawah ya. Saya kurang paham. Ini biasanya ini adalah aksara Batak, bahasa Batak, naskah yang pakai kertas dari kayu alim ini ataupun dari bentuk kayu lainnya itu biasanya aksara aksara Batak. Mohon maaf. Ya, ini contohnya. Nah, ini usianya untuk yang ini bisa di atas 100 tahun. Ya, lebih stabil dia dibanding yang kertas biasa. Baik, lanjut. Oke, kita skip dulu tindakan pelestariannya yang ini. Nah, ini penyebab kerusakan bahan perpustakaan. Ya, ada 2 faktor besar yang mempengaruhi kerusakan bahan perpustakaan. Yang pertama faktor internal, merupakan bahan penyusun dari kertas itu sendiri. Tadi contohnya yang kertas yang tahun sekarang ini, yang baru sekarang ini cepat rusak karena apa? Kandungan bahan penyusunnya itulah yang mempengaruhi juga kerusakan dia. Di sana ada bahan aditif atau bahan penambah, bahan pewarna, ada juga kandungan asamnya, kemudian juga lem yang dipergunakan itu ada perekatnya ya, untuk membuat itu ada perekat. Lemnya itu bisa jadi asam
pH-nya itu rendah ya. Lalu bahan kimia lainnya misalnya untuk penambah volumenya dan sebagainya. Ini bisa mempengaruhi kualitas kertas yang juga mempengaruhi kerusakannya. Lalu faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar koleksi. Itu ada 4 faktor utama atau 4 penyebab utama dari faktor eksternal, yaitu manusia, biota ini makhluk hidup ya, berarti yang tadi jamur, serangga, hewan pengerat itu masuknya ke biota. Lalu lingkungannya itu apakah dia cahayanya terlalu terang, lalu suhunya terlalu rendah kah, atau kelembabannya terlalu tinggi, itu mempengaruhi. Lalu bencana ya banjir lah, kebakaran lah, gunung meletus dan sebagainya itu akan sangat mempengaruhi. Nah, manusia, kenapa manusia merupakan faktor eksternal? Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban kenapa manusia menjadi faktor perusak? Silakan. Dan manusia itu merupakan faktor perusak terbesar. Ya, silakan Ibu Biobina. Ya, Bu, terima kasih. Karena kadang ke manusia sendiri itu malah lebihnya ya kalau dinasihati contoh makan sambil membaca buku, jadi remahan makanannya itu jatuh ke buku, melipat kertas, lalu membuka buku dengan dilipat tidak langsung dibuka, jadi dilipat menjadi 2 itu juga faktor ini. Dan juga mengambil buku secara sembarangan, tidak menempatkan buku pada tempatnya. Oke, siap. Baik, makasih Bu Biobina. Betul ya. Kemudian ditambahkan silakan Ibu Baik. Ya. Kenapa manusia menjadi faktor eksternal? Karena manusia itu adalah pengguna, Bu, pengguna pemakai buku. Jadi dia bisa memperlakukan buku itu, kalau dia bijak memperlakukannya, dia akan memperlakukannya dengan baik, dengan merawatnya. Tetapi kalau tidak, dia akan memperlakukan buku itu dengan semau-maunya. Itu penyebabnya. Terima kasih. Betul. Ya, betul. Dua-duanya betul ya. Memang manusia itu si otak ininya ya, otak ya otak perbaikan ya otak perusakan juga. Vandalisme, coret-coret, mencuri ya. Kemudian lagi tangan kotor, pegang koleksi, padahal udah tahu jangan pegang dengan tangan kotor, tetap aja. Jangan buka buku dengan ludah, tangan dibasahi dengan ludah, tetap aja ya. Itu mental manusianya. Jadi memang manusia itu faktor perusak. Ya, faktor perusak. Kalau biota mungkin kita bisa cegah, kita atur kelembabannya, kita atur suhunya, masih mungkin ya. Tapi kalau manusia, apalagi itu perpustakaan yang masuk itu kan beda-beda ya manusianya, itu beda-beda. Ada yang bisa dikasih pengertian, ada yang ngeyel, ada yang nggak mau tahu gitu ya. Nah, itulah kenapa manusia menjadi faktor perusak terbesar. Ya. Nah, ini contoh koleksi yang rusak. Ini mungkin ini jarang ya ditemui, mungkin kalau untuk di perpustakaan sekolah, korosi tinta. Mungkin pernah dengar Bapak dan Ibu? Ini korosi tinta itu, jadi ini bolong ya. Ini bolong. Koleksi yang tengahnya ini bolong. Ini bolongnya ini awalnya mengikuti bentuk huruf. Nih, bentuk hurufnya kalau hurufnya lengkung ke atas, dia akan bolong ke arah atas. Kalau dia melengkung ke bawah, ikut ke arah bawah. Ini lama-lama dia akan makin lebar sehingga pada akhirnya lepas yang ini jadi bolong dan itu bisa bermigrasi. Artinya bisa bukan berpindah ya, jadi mempengaruhi yang di sekitarnya. Dia yang temannya pun bisa jadi juga ikut korosi pada satu buku itu ya. Nah, ini disebabkan oleh tinta yang dipergunakan itu tidak baik, banyak kandungan zat besinya. Mungkin di sini ada yang juga sebagai guru kimia? Ya, ada Bu, aduh Bu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang setidaknya yang kimia mungkin ini paham ya, ini ada ion besi. Ya, ada ion besi dalam tinta yang dipergunakan untuk menulis. Ion besi itu kalau di udara
bisa menyebabkan apa ya Bapak dan Ibu kalau bereaksi dengan oksigen? Karat Bu, karat. Ya, korosi. Ya, jadi bentuknya mungkin jadi Fe2O3 ya, bisa jadi. Jadi bentuknya perkaratan. Ini kalau Bapak dan Ibu pegang pinggirnya ini nih, pinggir yang bolong-bolongnya ini, biasanya itu akan ada seperti gundukan kasar. Jadi memang teksturnya itu seperti karat pada besi, agak kasar seperti itu. Nah, inilah yang terjadi pada tulisan yang menggunakan tinta yang banyak mengandung zat besi. Nah, ini makanya ini biasanya terjadi pada koleksi naskah yang ditulis tangan pada kertas. Jarang ditemui pada daluang karena bisa jadi ini pemicunya juga ada pada kertasnya, ini faktor penyusunnya ya. Nah, hanya kalau ya untuk buku-buku tercetak, buku-buku pelajaran itu sangat jarang dan saya belum menemui ya. Ini biasanya untuk yang tulisan tangan. Nah, ini karena faktor internal. Jadi internalnya itu karena dari bahan penyusun tulisannya, bahan tintanya. Nah, lalu ini di mangsa biota, serangga ya. Ini bukan tanah ya, Bapak dan Ibu nih, ini yang coklat-coklat ini bukan tanah. Tapi hasil kerajinan si serangga, hasil kerajinan biota, hasta karyanya mereka. Ini rayap itu bisa seperti ini hasilnya. Ya, yang tadi mungkin ada Ibu bilang yang seperti tanah. Nah, ini sama di kertas pun dia bisa seperti ini. Ini seperti ini ya. Iya, betul Bu, seperti itu yang banyak saya temui. Betul. Ini bentuknya seperti tanah kan ya, Bu ya? Dan dipegang itu jadi seperti serbuk tanah ya. Iya, betul. Nah, ini hasil prakaryanya mereka, hasil kerajinannya si serangga itu, ya. Seperti inilah hasilnya mereka. Makanya kondisinya supaya si serangga, supaya si biota itu tidak merajalela, kita atur kondisi lingkungannya, gitu, ya. Nah, ini kondisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh perpustakaan untuk ruang koleksinya. Pertama, suhunya itu, ini kondisi ideal ya, kita berbicara ideal. Suhunya itu antara 18 sampai 21 derajat Celcius, ya. Kemudian kelembabannya ini 35 sampai 50%. RH-nya ya, kelembabannya ini 35 sampai 50%. Ini menurut standar ANSI, standar perpustakaan di Amerika. Nah, ini untuk intensitas cahayanya ini maksimal itu 50 lux, kandungan ultravioletnya maksimal 75 mikrowel atau lumen. Untuk yang ini cahaya ini bisa diukur dengan aplikasi ada di Google Play Store. Di Play Store itu ada untuk mengukur luxmeter, alat luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Jadi seberapa terang sih cahaya di situ, cahaya yang ada di ruangan koleksi. Nah, ini suhu yang segini nih 18 sampai 21 ini, terkecuali di daerah yang memang sudah lingkungannya dingin ya, terkecuali di daerah dingin, maka suhu segini ini 18 sampai 21 ini dengan apa bisa kita capai? Stabil pada suhu tersebut? Kira-kira? Ventilasi. Selain AC. itu? AC. AC. Kalau ventilasi sekitarnya masih panas, dataran rendah atau dekat pantai, meskipun ventilasi lancar, belum tentu dia dapat suhu segitu, 18 sampai 21. Ya. Jadi penggunaan AC atau aircon. Ini untuk kondisi ideal. Sekali lagi saya sampaikan ini kondisi ideal ya, yang seharusnya sebaiknya kita penuhi. Akan tetapi terkadang yang diharapkan tidak sesuai dengan yang ada pada kenyataan. Betul Bapak dan Ibu? Banyak faktor yang harus dipertimbangkan atau yang menyebabkan kondisi ini tidak bisa dicapai. AC itu pasti pakai listriknya besar ya, belum lagi di AC-nya sendiri. Baik, bagaimana solusinya kalau tidak ada AC? Nih, kalau dia tidak ada AC, pastikan di situ ada ventilasi yang terus berjalan lancar. Ventilasinya itu lancar ya. Tapi usahakan bukan ventilasi yang menghadap ke jalan raya yang ramai sehingga debu itu gampang masuk. Ya.
ventilasi lancar, kemudian pasang kipas angin. Kipas angin, ya. Kipas angin itu akan membantu pengaturan suhu. Meskipun suhu tidak sampai antara 18 sampai 21 derajat Celcius, setidaknya suhu itu tidak terlalu tinggi, ya. Di daerah panas, Bapak dan Ibu kalau nggak ada kipas gimana rasanya? Sumuk ya, gerah ya. Nah, si koleksi juga pingin dia. Jadi dia butuh kondisi yang lebih apa namanya? Lebih suhunya itu lebih rendah, jangan terlalu tinggi. Karena kalau tinggi juga panas, koleksi juga jadi cepat rusak. Jadi bantu dengan kipas angin, ya. Bantu dengan kipas angin sehingga dia bisa mengurangi suhu ruangan. Nah, ada juga yang kondisinya AC ada, tapi tidak bisa 24 jam. Kondisi yang tadi ini, suhu segini ini kan harusnya 24 jam. Jika dia tidak memungkinkan untuk 24 jam, kan ya karena berhubungan dengan kadang dengan keadaan kondisi anggaran kantor juga ya. Ada yang hidupnya itu hanya pada jam kerja. Betul, Bapak dan Ibu ada yang seperti itu, ada yang AC-nya hidupnya hanya pada jam kerja? Atau sudah 24 jam? Tidak ada AC, Bu, kalau di sini, Bu. Oh, nggak ada AC, karena sudah dingin ya, Bu? Udaranya sudah dingin. Sudah dingin, ya. Sudah dingin tidak usah. Paling dibantu kipas angin ya, Bu ya, biar sirkulasinya lancar. Kipas angin juga tidak ada, Bu. Sirkulasi tapi tetap perlu Ibu ya, tetap perlu sirkulasi biar tidak pengap. Nah, yang AC-nya hanya setengah hari hidupnya, atur suhu AC itu hidup pada suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Agar pada saat si AC ini mati, perbedaan suhu saat AC hidup dengan AC mati itu tidak terlalu ekstrim. Bedanya tidak terlalu jauh. Karena kalau perbedaannya terlalu jauh, itu akan membuat si koleksi itu kaget ya. Seperti gelas setelah diisi air es, kemudian diisi air panas, apa yang akan terjadi? Apa Bapak dan Ibu? Pecah deh, Bu. Pecah. Paling tidak retak. Ya. Nah, sama gigi kita juga kalau habis minum es terus dikasih makan bakso, kemudian minum es, ngilu nggak? Ngilu, Bu. Nah, begitu juga koleksi. Jadi usahakan perbedaan suhunya itu tidak ekstrim. Ya. Kalau AC hanya setengah hari, maka set pada suhu 24 sampai 26. Jadi suhunya itu ketika AC hidup sejuk, tidak terlalu dingin, tapi juga tidak panas. Begitu juga ketika AC mati, dia tidak terlalu panas, ya. Jadi masih ada sejuk-sejuknya, ya. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak ada AC sudah pakai kipas dan sirkulasi harus ada. Ya. Nah, analisis kebutuhan pelestarian. Sampai di sini dulu ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Apa saya terlalu cepat? Halo? Aman, Bu. Lanjut, Bu. Aman. Atau mau lihat video dulu? Moga-moga kuat ya ininya. Coba video ini suka nge-lag. Sebentar. Saya stop share sebentar ya. Stop share sebentar. Jadi saya kalau share video ini suka deg-degan ya. Kadang nggak agak susah terbuka.
Tadi sebelum masuk kelas, Bapak dan Ibu sempat buka LDK? Iya, Bu. Videonya Ada sama, video. videonya sama, Bu. Ya, ada video di situ. Silakan nanti kok ini nggak bisa dibuka, ini agak berat Oh ya. iya. Betul saya udah buka, Bu, ya tadi. Nah, Aja itu juga atau kayaknya, kalau Bu, ya. misalnya di situ belum buka, silakan nanti explore bit.ly/Laini Sudiarti. Ya, silakan di situ ada video-video. Ya, beberapa sih belum banyak ya, dan dengan kualitas yang baru belajar. Nah, ini nih. Nampak ya? Berat. Berat ya. Nanti silakan ini silakan nanti Bapak dan Ibu buka yang di LDK atau langsung explore saja dari linknya ya, dari link yang itu dari YouTube-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut? Saya izin minum dikit ya. Lanjut? Oke, belum ada pertanyaan. Oke, lanjut. Tampilannya sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Ya? Nah, ini tadi saya tidak saya buat rangkumannya, cuma saya nggak keburu tadi ya bikin ini dalam bentuk ketikan. Jadi saya buat dalam tulis tangan saya yang entah kebaca atau tidak sama Bapak dan Ibu. Saya malu nih sebenarnya. Tulisannya kalah lah dengan Bu Guru, Pak Guru. Moga-moga ini bisa dipahami. Ini hasil coret-coretan ya. Ini ringkasan dari materi yang kita akan bahas nanti itu kan ada analisis kebutuhan pelestarian. Jadi analisis kebutuhan pelestarian ini merupakan Bapak dan Ibu ini kan sebagai kepala perpustakaan ya. Statusnya itu kepala perpustakaan. Yang guru yang merangkap kepala perpustakaan ya pada umumnya. Nah, ini dibutuhkan analisis kebutuhan pelestarian dari perpustakaan itu. Tujuannya apa? Agar keberlangsungan koleksi, keberlangsungan perpustakaan itu terus berlanjut ya, terus berlanjut dan dengan kondisi yang stabil lah ya. Kalau bisa malah lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengajukan rekomendasi kan, memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk mungkin memberikan rekomendasi sehingga si perpustakaan ini mendapatkan perhatian yang lebih baik. Misalnya bagaimana agar si ruangannya itu lebih tertata dengan baik, atau misalnya bagaimana caranya untuk meningkatkan si SDM perpustakaannya, bagaimana agar si koleksinya itu bisa bertambah, agar kondisinya itu bisa terjaga, koleksinya, kebersihannya. Nah, ini Bapak dan Ibu, silakan ajukan rekomendasi kepada pimpinan ya, sehingga perpustakaan itu tidak menjadi momok bagi para siswa untuk didatangi. Jadi jangan sampai ya perpustakaan itu hanya didatangi untuk mengambil buku paket, mengembalikan buku paket ya, tidak untuk kegiatan membaca atau menambah pengetahuan, tempat berdiskusi dan sebagainya. Nah, kalau bagian ruangannya kecil, mungkin bisa memberikan rekomendasi atau usulan untuk memperluas ruangan dan sebagainya. Itu berdasarkan analisis kebutuhan pelestarian. Ya, di mana analisis ini nanti berguna untuk di akhirnya ini ya. Di akhir dari analisis kebutuhan pelestarian itu, Bapak dan Ibu akan memberikan rekomendasi yang hasilnya akan berguna untuk membuat kebijakan dari pihak sekolah atau pimpinan yang lebih tinggi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan pelestariannya. Bagaimana sih si koleksi ini biar terawat dengan baik, biar koleksi ini tidak cepat rusak ya.
apa yang dibutuhkan, terus bagaimana pelatihan si SDM-nya. Nah, ini untuk kebijakan. Rekomendasi untuk melahirkan kebijakan. Lalu juga persiapan menghadapi bencana. Mungkin ada ya letak perpustakaannya itu berada pada lokasi yang rawan gempa, yang lokasinya rawan banjir, lalu rawan longsor ya. Nah, itu juga bisa dengan melihat kondisi di lapangan, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi itu, ya, untuk mengantisipasi bencana tersebut agar si koleksinya ini masih bisa diselamatkan. Di samping terutama si SDM-nya juga diselamatkan, ya. Nah, lalu juga penyusunan rencana pelestarian. Nah, ini berasal dari analisis kebutuhan pelestarian, ya. Jadi analisis kebutuhan pelestarian ini dilakukan melalui survei. Surveinya itu ada dua macam, survei kuantitatif dan kualitatif. Survei kuantitatif ini lebih ke survei pada kondisi koleksi. Nah, survei kondisi perusahaan itu misalnya apakah koleksinya itu banyak dimakan rayap, terus bagaimana kondisi pH koleksinya, terus apakah banyak yang robek, banyak yang dicoret, banyak yang kena noda, banyak yang kena jamur. Nah, ini dilakukan survei kuantitatif namanya. Ada form surveinya. Nanti tadi saya belum masukkan ya, ada form surveinya, nanti ya insya Allah ya saya coba masukkan di LDK, form survei yang biasa kami pakai di Perpustakaan Nasional. Itu untuk mengetahui kondisi koleksi bahan perpustakaan, si koleksi perpustakaannya itu, si bukunya, si majalahnya, itu bagaimana si kondisinya. Itu kita survei, untuk kemudian melahirkan usulan perawatankah, pemeliharaannya, atau perbaikannya. Nah, lalu, survei itu nanti insya Allah saya masukkan ke LDK. Nanti silakan Bapak dan Ibu jika ingin mempergunakan silakan saja, atau mau dimodifikasi silakan. Bukan untuk tugas ya Pak, bukan tugas untuk Bapak dan Ibu. Hanya kalau ingin dipakai silahkan gitu. Nah, lalu ini ada survei kualitatif. Survei kualitatif inilah yang jadi dia menggali informasi lalu random ya, secara random. Ini dia untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi lingkungan penyimpanan dari si koleksi tersebut. Apakah di sana lembab situasinya, kemudian cahayanya bagaimana, cukup atau tidak. Nah, itu kualitatif. Lalu bagaimana dengan persiapan bencana, misalnya apakah di sana ada aparnya, ada alarmnya kah gitu. Itu adanya di survei kualitatif. Nah, dari yang survei ini, yaitu tadi ya seperti sudah disampaikan, akan dilahirkan kebijakan, usulan kebijakan. Syukur-syukur Bapak dan Ibu memiliki kewenangan untuk melahirkan kebijakan itu sendiri ya. Tapi kalau tidak sampai ke level memberikan kebijakan, setidaknya bisa memberikan rekomendasi lahirnya kebijakan atau poin-poin kebijakan. Lalu persiapan menghadapi bencana. Jadi bencana memang tidak diharapkan, tapi kita perlu bersiap. Bagaimana mengantisipasi koleksi pada daerah rawan banjir? Bagaimana seharusnya koleksi itu diperlakukan? Misalnya jangan diletakkan langsung di lantai, atau kalau yang rawan longsor, bagaimana bangunannya supaya bisa dibuat seaman mungkin sehingga terhindar dari longsor tersebut. Nah, lalu juga penyusunan rencana pelestarian. Apakah tahun depan misalnya kita memerlukan tindakan fumigasi, ya itu untuk mengusir serangga, biota, hewan pengerat, ya. Lalu juga apakah kita butuh deasidifikasi. Nah, itu dibuat penyusunannya, ya, dibuat penyusunan rencana pelestarian. Ini awalnya adalah dari analisis kebutuhan pelestarian. Nah, ini penjabaran dari yang tadi. Jadi saya bilang kan tadi itu adalah rangkuman yang akan kita bahas. Ini metode surveinya, survei kuantitatif, survei kualitatif. Yang kualitatif ini termasuk dalamnya adalah kebijakan dan prosedur, bangunan dan kondisi lingkungan, kesiapan menghadapi bencana, pameran, alih media, kebutuhan penanganan konservasi, dan sebagainya.
Nah, tujuan survei itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi kerusakan dan penyebab kerusakan secara keseluruhan serta untuk membantu pelestarian dengan strategi pemeliharaan. Ya. Kalau survei kondisi bahan perpustakaan, survei lingkungan ini masuk ke yang tadi, yang analisa kebutuhan juga masih. Nah, ini pengamanan dan kesiapan menghadapi bencana. Apakah di perpustakaan Bapak dan Ibu ada APAR, alat pemadam api ringan? Ada? Ada? Di saya sudah tidak punya? ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mungkin itu bisa diusulkan ya. Diusulkan. Sebagai orang yang berwenang di perpustakaan, Bapak dan Ibu berhak untuk mengusulkan diadakannya APAR. Karena apa? APAR itu diperlukan di perpustakaan karena buku rawan terbakar, mudah terbakar. Jadi kalau ada api sedikit saja mudah menyebar. Ya. Jadi mungkin bisa diusulkan untuk pengadaan APAR. Ya, seperti itu. Apakah di sekolah Bapak dan Ibu ada rambu-rambu misalnya kalau terjadi bencana arah evakuasinya kemana? Titik kumpul di mana? Belum ada, Bu. Belum. Hah? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. ada? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin Sudah ada. Oh, alhamdulillah sudah ada. Bagi yang belum itu bisa diusulkan. Sebenarnya tidak perlu anggaran besar ya untuk memberikan rambu-rambu arah evakuasi. Kan itu berupa panah-panah ya, panah-panah kemana arah evakuasi saat terjadi bencana. Misalnya sekarang kan di Jawa sedang rawan gempa ya, rawan gempa. Nah, panduan atau rambu-rambu evakuasi itu diperlukan karena pada saat kalut datang bencana itu kan biasanya kalut ya, panik. Kita kalau tidak ada rambu itu nggak tahu nih ini mau kumpulnya di mana. Sementara kan kita tidak bisa pakai lift kan, kalau di atas misalnya kita ada di atas itu tidak bisa pakai lift, harus pakai tangga. Nah dari tangga itu kemana kita harus berkumpul? Kalau kalau misalnya sekolahnya hanya satu lantai atau tidak masih ada lahan luas, kita berkumpul di tengah. Tapi kalau bagi orang baru di tempat itu dan berada juga di lingkungan yang banyak gedungnya atau lantainya banyak atau gedung kelasnya itu rapat, itu diperlukan panduan evakuasi. Jadi kemana arah evakuasi pada saat terjadi bencana? Ya, panah-panahnya itu ditulis arah evakuasi dan terakhir diberi tanda titik kumpul. Itu diperlukan. Jadi saat terjadi bencana, Bapak dan Ibu paham di mana harus berkumpul dan lewat mana menuju tempat itu. Itu bisa diusulkan. Kalaupun tidak ada anggaran yang spesial untuk itu, bisa dibuat perlahan mungkin ya dengan menggunakan kertas stiker. Mungkin bisa dicicil. Ya, Bapak dan Ibu ya. Sederhana, tapi insya Allah bermanfaat. Dan APAR satu lagi ya, yang sekali lagi itu dibutuhkan APAR. Mungkin kalau saat ini belum, insya Allah beberapa waktu ke depan itu akan bisa terpenuhi ya, Bapak dan Ibu ya. Kita harus berharap, kita harus optimis, berharap yang terbaik, tapi bersiap untuk yang terburuk. Betul? Betul, Bu. For the best or the worst. Ya. Nah, ini tahapan perencanaan kesiapan menghadapi bencana. Ini untuk pengetahuan, tahap pencegahan, preventif. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi bencana. Misalnya tadi yang kalau daerahnya rawan banjir, jangan meletakkan koleksi di lantai, itu preventif sudah ya. Kemudian tahap respon, membentukkan tim respon. Akan lebih baik jika di sekolah dibentuk tim sigap bencana. Ya. Jadi ada tim pemandunya pada saat terjadi bencana, ada korlapnya. Jadi pada saat terjadi bencana si korlap ini langsung sigap mengomandoi anggotanya mungkin dengan fluid ya atau dengan kalau masih memungkinkan dengan mikrofon untuk segera mengamankan teman-teman yang berada di sana, mengamankan juga koleksi apa yang harus diutamakan. Itu dibuat timnya.
Lalu setelah itu tahap reaksi. Nah, ini saat terjadi reaksi ya, itu tadi saat terjadi reaksi bagaimana aksinya. Ini tahapan perencanaan. Lalu tahap pemulihan setelah terjadi bencana, apa yang harus dilakukan. Misalnya waktu itu di Aceh yang tsunami, ya, apa yang perlu dilakukan setelah terjadi tsunami? Koleksi seperti waktu itu surat-surat tanah ya, yang di Aceh dari Badan Agraria di sana, itu kan surat-surat tanah itu banyak. Nah, bagaimana sementara surat tanah ini kalau sudah kena tsunami kemarin tuh banyak yang beku ya, beku tuh karena dia terendam banjir, terendam air sekian lama bercampur dengan lumpur. Nah, apa yang perlu dilakukan? Termasuk itu kan koleksi perpustakaannya. Apa yang harus dilakukan terhadap koleksi tersebut setelah terjadi bencana? Bagaimana tindakan perbaikannya? Ini perlu perencanaan ya. Ini bentuk ideal yang seharusnya kita lakukan ya, Bapak dan Ibu. Mungkin tahap saat ini belum sampai ke arah jauh, tapi kita perlu bersiap ke arah sini. Ya, perlu bersiap untuk membentuk tim, kesiapan menghadapi bencana. Kalaupun dari perpus tidak bisa, setidaknya mungkin Bapak dan Ibu bisa merekomendasikan pihak sekolah untuk membentuk tim bencana ini. Karena ini melibatkan banyak sisi ya. Ya pengamanan, ya sarprasnya juga ya. Alarm itu kan butuh sarpras. Ya. Dan itu harus dikoordinasikan dengan pihak lain di sekolah. Ya, Bapak dan Ibu. Halo? Apa perlu diombak lagi, perlu diangin lagi? Aman Bu, aman, aman. Aman. Aman Bu. Atau sudah lapar lagi? Perlu ngopi kayak ini Bu. Boleh sambil ngopi boleh. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau ini ambil kopi silakan. Ya, izin bikin ngopi ya Bu. Ya silakan. Ya, silakan. Bu. Saya kasih waktu 3 menit untuk ambil kopi, ambil minum, ambil cemilan, silakan. Karena memang jam segini nih jam rawan, bener. Jam rawan ngantuk ini Bu. Betul jam rawan. Terus Pak Abdul Somad nyanyi dulu itu Bu supaya. Oh gitu. Oh iya, boleh. Mana Pak Abdul Somad? Bu, Ibu jangan percaya Pak Sumardi Bu. Tidak apa-apa. Saya kapan bisa nyanyinya Bu? Bu Komaria gitu. Bu kayaknya Bu nih jago. Nanti kalau onsite Bu kita ada karaoke bareng nanti Bu ya. Nah iya ada karaoke tapi nggak apa-apa di sini dicoba dulu. Silakan saya sediakan panggung ini. Jangan Pak Sumadi itu yang pandai nyanyi tuh, Bu. Atau duet aja lah. Mau lagu apa Bu? Karisma Cinta boleh? Ya boleh bebas. Asik Pak. Silakan. Silakan siapa nih? Duet boleh, trio boleh. Ambil itu Bu, YouTube-nya Bu. Aduh, saya nggak bisa. Atau saya stop share. Silakan Bapak dan Ibu, soalnya di sini ininya kayak tadi nih. Next time. Bu Baik kok boleh Bu Baik Bu. Bu Baik suaranya dari Melayu tuh bagus banget Bu. Jangan lempar-lempar bola. Udah ini aja bareng-bareng. Berapa orang tuh? 3 orang. Boleh silakan. Ya saya stop share ya. Silakan. Maria biasanya Maria. Cari lagu Maria. Nih saya stop share. Ya silakan. Nggak jadi bikin kopi dong ini. Boleh bikin kopi sambil nyanyi Pak. Agak jauh Bu. Gak apa-apa, nyanyi dulu Pak, nanti habis itu minum kopi. Silakan. Mbak Ria, gubahanku Mbak Ria. Share screen. Kalau yang duet biasanya ini Bu, Anggrek Bulan biasanya Bu. Lagunya Bu Baik ini lagunya Bu Baik. Iya Bu Baik ya. Siapa yang mau duet nih? Kalau sekarang Anggrek Bulan ini lagu kolonial. Kalau yang milenial nih Mbak Pak Abdurrahman yang dari Kalimantan. Lagi Sumardi.
Nanti kalau sudah ketemu di hotel itu harus ditagih itu, Pak. Ya, siap. Setangkai anggrek bulan. Oh, nyanyinya ini harus dengan nada tinggi, Pak. Karena Oh, gitu kalau ya. nada rendah jadi terbuai, Pak. Jam Dengan Ibu segini Leni lagi, ya. Pak. Ya, dengan Ibu Leni ya. Aduh, saya cuma memberi nanti kabur. Bulan yang hampir gugur layu, ini Close dong. sedang kembali. Entah mengapa bunga anggrek yang ku sayang ini tersenyum berdenda bila engkau berduka, matahari tak bersinar lagi. Bu, mau bikin kopi, Bu. Lanjut yang lain, Bu. Lanjut, siapa ini? Hanyalah untukmu. Ayo, Bu, baik. Mbak Nia, Mbak Ria. Wah, pada takut nih. Dirimu suamiku, permata hatiku, ku bayangkan di setiap waktu. Oke, pagi hari, namun sedari berkembang harapan, hari bahagia melani. Yuk, mulai. Lanjut nih, siapa yang lain? Lanjut. Baik. Siapa nih yang lain? Ketua ini, ayo siapa yang ditunjuk Pak Ketua? Baik. Boleh deh sambil bikin kopi. Ngomong kopi. Bikin teh. Gimana? Cukup?